Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 24 Mei 2023. Hari ini IHSG closing hijau, tapi penampakannya tidak terlalu bagus. Kita lihat di chart. IHSG-nya ditutup hijau, tapi teman-teman lihat low-nya itu lebih rendah ya, dan tidak ada high yang lebih tinggi dari candle kemarin. Jadi kita bisa membacanya ini sebagai pergerakan yang nggak kemana-mana, sideways di situ-situ aja, di sekitar saya punya resisten di trendline itu ya, yang warna kuning putus-putus. Jadi saya rasa saya masih bisa bertahan, maksudnya saya masih bisa mengatakan IHSG masih mungkin naik itu untuk mencapai sedikit di atas ini ya, 6.800-an mungkin di sekitar sini, itu kemungkinan akan dicapai IHSG. Ya saya sih belum bisa meramal ya, sampai saat ini masih seperti orang biasa, nggak tahu masa depan. Tapi dengan melihat pergerakan seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa IHSG masih mungkin sideways, cenderung naik dalam beberapa hari ini, mungkin sampai weekend gitu ya, hari Kamis Jumat itu masih bisa saja terjadi IHSG lebih hijau. Kalaupun dia turun itu mudah-mudahan aja kita punya support di kotak hijau ini sanggup menahan pergerakan IHSG. Tapi gimana ya, kalau melihat seperti ini, pasar kita itu kayaknya memang sedang bingung ya, belum ada keputusan. Biasalah di bulan Mei dan Juni memang seperti ini pasarnya. Jadi kalau dia sideways di sekitar situ-situ aja ya memang siklus tahunannya seperti itu. Tapi kita tetap lihat, kalau saya sih tetap optimistis IHSG bisa naik lagi untuk ya ini udah menjelang pertengahan tahun. Semoga IHSG lebih baik lagi ya. Mari kita lihat Medco. Medco ini sedang turun ya. Jadi ada lower low dan ada lower high. Ini low-nya udah terbentuk, meskipun sekarang dia masih bertahan. Saya masih bisa katakan ini masih ada di sekitar support di kotak kuning ini ya, ini area support. Kita bisa melihat bahwa Medco ini lebih besar peluangnya untuk turun, jadi cukup beresiko karena jarak ke support kali ini cukup jauh di bawah sini ya. Supportnya itu di sekitar 660-an, jadi cukup jauh dari 890, sedangkan jarak ke resisten ini di 970-an itu terlalu dekat. Saya pikir ini agak-agak berbahaya ya kalau kita trading di Medco, mengingat juga volume udah rata-rata, pergerakan harga cenderung turun perlahan-lahan. Jadi ini sebenarnya bisa sangat berbahaya karena trader akan menganggap melihat penurunan harian wah kecil, tapi itu merupakan akumulasi dan ya loss-nya udah cukup besar sehingga sudah agak sulit untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi kalau saya melihat sih ini agak berbahaya, malah terlalu berbahaya untuk penurunan seperti ini, karena memang berita yang kita dengar sih semuanya itu mengarahkan ke penurunan harga minyak dunia ya. Semoga aja ini segera berakhir, harga minyak dunia bisa kembali rebound gitu ya. Permintaan energi di mana-mana lebih tinggi, otomatis secara tidak langsung ataupun langsung Medco akan ikutan terkerek naik. Kita lanjut dengan BBTN. Teman-teman bisa lihat BBTN di sini juga. Sebenarnya ini lagi jalan naik ya, meskipun ini sekarang dia lagi bergerak turun. Nah, ini masih ada di sekitar. Ada support meskipun minor di sekitar sini di 1260-an. Itu bisa kita katakan sebagai support minor, masih terlalu muda supportnya ya. Ini sempat di sini teman-teman lihat ada 2 kali pengujian, tapi itu dalam rentang waktu yang terlalu pendek. Saya kira ini masih terlalu dini kita katakan sebagai support kuat. Saya lebih cenderung untuk menganggap di bawah sini di 1210 itu sebagai support yang akan saya jadikan sebagai acuan untuk mengambil tindakan.
Jadi kalau saya ditanya mau ngambil action di mana, saya akan mengambil action di sekitar area kotak kuning atau di area kotak merah. Kalau sekarang di sini saya kayaknya bakal pas dulu deh, lewat dulu, silahkan yang lain. Terlalu jauh jarak dari support dan resisten, saya belum akan melakukan aktivitas apapun di saham BBTN. Kalau teman-teman melihat pergerakan naiknya sini, sebenarnya saya tertarik dengan BBTN ya, tapi mengingat tren besarnya ini sedang turun dan belum ada konfirmasi untuk reversal. Oke, teman-teman boleh berdebat di sini, ini adalah double bottom gitu, kemudian ini dites naik, tapi ternyata dia nggak bisa lewati dipnya neckline gitu ya, resisten neckline ini tidak bisa dilewatin oleh BBTN. Jadi saya masih bilang belum terkonfirmasi untuk reversal dari downtrend. Jadi saya rasa ini belum terlalu bagus sih sebenarnya kalau teman-teman yang mau ikut tren agak panjang. Memang harga BBTN beberapa pekan belakangan ini selalu ada di atas MA20 ya. Ini MA20 saya yang warna biru, teman-teman bisa lihat, yang biasanya mengindikasikan harga sedang uptrend. Tetapi teman-teman harus lihat tren yang lebih besar itu adalah tren turun, sehingga kalau teman-teman menganggap suatu saham itu uptrend, saya kira jangan terlalu buru-buru, harus dilihat tren besarnya. Begini, kalau teman-teman mau melihat saham yang uptrend, kan itu ada bot di Telegram, bot Mbok Parmi. Itu ada screener yang saya suka pakai, screener yang menampilkan harga-harga saham. Jadi dia akan mengeluarkan saham yang indikatornya itu mengatakan uptrend. Jadi pakai indikator EMA. EMA 20 ada di atas EMA 50. Itu ada di botnya, ada perintahnya. Jadi saya lihat di situ ada beberapa saham yang keluar, sehingga pilihan kita menjadi sedikit. Jangan teman-teman hanya melihat satu moving average saja seperti ini, terus langsung menyimpulkan harga sedang uptrend. Saya lebih cenderung untuk mengambil saham yang tren naiknya udah terbentuk. Jadi kalau masih raba-raba, masih belum terbentuk gitu, ya ngapain? Terlalu beresiko buat saya. Saya akan memilih yang memang EMA 20 di atas EMA 50, yaitu kan udah jelas-jelas uptrend. Sehingga saya bisa ikutan, walaupun dia agak-agak lambat-lambat dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting uptrendnya ada dalam jangka waktu tertentu, itu lebih aman dan cuannya lebih enak gitu. Kita kembali ke BBTN. Saya akan menyarankan teman-teman untuk waspada di BBTN karena kemarin kita lihat itu candle merah disertai dengan volume yang besar. Hari ini candlenya hijau, volumenya kecil. Ini terlalu berbahaya gitu. Volume kecil disertai dengan low yang lebih rendah daripada beberapa low sebelumnya. Ini nggak terlalu bagus dari sisi chart ya. Tapi kalau teman-teman yang berani ambil resiko, saya nggak bisa melarang kan. Do it yourself, uangmu sendiri. Tapi gimana ya? Lebih baik dihindari. Kita lanjut dengan GJTL. Teman-teman lihat GJTL ini tren naiknya udah lebih terbentuk ya. Jadi teman-teman lihat dia punya garis MA20 itu udah jauh ketinggalan di bawah. Jadi ini kalau teman-teman lihat trennya udah terbentuk. Kalaupun teman-teman mau coba cek, itu EMA20 ada di atas EMA50. Moving average dan turunannya itu memang bergerak agak lambat. Jadi ini tren sudah terbentuk, baru kita akan melihat persilangan di EMA. Tapi nggak apa-apa lah, kalau tren udah terbentuk ini lebih enak naiknya, kita lebih santai meskipun kita naiknya nggak buru-buru banget, ya kan, naiknya nggak tergesa-gesa, tapi kecenderungan untuk naik tiap hari itu ada. Meskipun kita lihat di sini tertahan cukup lama, sekitar 3 pekan ini ya bergerak sideways. Ini 3 pekan apa 1 bulan di sini bergerak sideways, tapi itu akhirnya tren akan keluar sebagai pemenang.
Kita lihat juga semua indikator yang lain yang ada di layar saya ini udah oke ya. Teman-teman bisa lihat MACD udah golden cross, ada di atas 0, dan kita lihat dari CCI-nya juga itu menyeberang ke atas plus 100. Itu adalah salah satu sinyal beli pada saat suatu saham dari fase sideways pindah ke fase trending ya. Jadi sini teman-teman lihat, ini adalah fase sideways, kemudian pada saat dia pindah ke fase trending, dia trend naik, dia punya CCI langsung pindah naik dari bawah 100 ke atas plus 100. Itu mengindikasikan memang sahamnya sedang trending, dan teman-teman boleh pindah menggunakan indikator trend di MACD. Saya kira ini cukup bagus untuk diikuti ya. Resisten berikutnya itu ada di sini di 895, atau teman-teman bisa bulatkan ke 900. Supportnya ada di sekitar 805, cukup jauh, dan dan support berikutnya itu ada di sekitar 760. Kalau kita lihat ke kiri lagi, nah ini adalah area resisten dari GJTL, dan ini bukan suatu pertanda kita harus jualan di sini. Bisa jadi ini adalah titik entry juga, karena kita bisa mengharap potensi cuan yang lebih besar. Tinggal kita lihat kekuatan trennya aja. Selama volume makin besar dalam perjalanan naik, saya rasa GJTL akan memberikan cuan yang cukup bagus. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Di tengah IHSG yang sedang hijau, semoga kita semua cuan, ya kan? IHSG hijau bawa cuan buat semua senang. Ya, salam cuan untuk kita semua.